الحمد لله. الحمد لله الذي أكرم من شاء من عباده بمحبة رسول الله. فأعانهم على اتباع سنته. فصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ارزقنا محبة حبيبك سيدنا محمد وأعنا يا ربنا على حسن متابعته واحشرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه. اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذه الليلة المباركة فاجمعنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para habaib dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakini bahwa malam ini adalah acara yang paling istimewa. Acara yang paling baik dan acara yang paling bagus. Sebab kunci dan kaidahnya kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah paling istimewa, paling bagus, paling baiknya Nabi. Maka segala sesuatu yang ada hubungan dan sangkut pautnya dengan Nabi Muhammad akan menjadi sebaik-baiknya segala sesuatu. Dan ini harus kita yakini. Segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan Nabi Muhammad, ada sambungnya dengan Nabi Muhammad, maka akan menjadi sebaik segala sesuatu. Maka keluarga Nabi Muhammad adalah paling baiknya keluarga. Sahabat Nabi Muhammad paling bagusnya sahabat. Keturunan Nabi Muhammad paling bagusnya keturunan. Bahkan cara berpakaiannya Nabi Muhammad adalah paling bagusnya cara berpakaian. Cara duduk, cara berjalan, cara makannya Nabi Muhammad adalah sebaik-baik cara. Dan ini yang harus kita yakini. Kalau kita melihat seseorang menggunakan pakaian, kita pandang itu adalah bagus, maka ketahuilah tidak sebagus apa yang dikenakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus ada di otak kita, di benak kita. Sebab segala sesuatu yang dibawa Nabi adalah paling bagusnya segala sesuatu. Dan acara yang kita adakan saat ini adalah acara untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah acara ini adalah sebaik-baik acara. Dan kita menjadi umat Nabi Muhammad sebaik-baik umat. Jika benar kita menjadi umat Nabi Muhammad. Sebab menjadi umat Nabi Muhammad adalah istimewa, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Dan syukur. Bersyukurlah kalau saat ini ada tanda-tanda kalau kita ini menjadi umat Nabi Muhammad, akan tapi kesungguhan menjadi umat Nabi Muhammad dikembalikan kepada hati kita, sambung tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa menjadi umat Nabi Muhammad, mulia menjadi umat Nabi Muhammad. Sayyidina Musa alaihi salam, beliau membuka di suhuf yang telah Allah wahyukan kepada beliau, dibuka lembar demi lembar. Di situ ditemukan sekelompok kaum yang kaum tersebut disanjung oleh Allah dengan beragam sanjungan. Dan setiap kali Sayyidina Musa selesai membaca, menengadahkan tangan dan berkata, Allahumma ij'alha min ummati, ya Allah, jadikanlah sekelompok kaum itu adalah umatku. Menemukan di lembaran yang lain lagi dibaca oleh Sayyidina Musa alaihissalam, satu kaum yang dengan segudang keistimewaan. Dan setelah membaca, Sayyidina Musa menengadahkan tangan dan memohon, ya Allah, Allahumma ij'alha min ummati, ya Allah, jadikanlah kelompok itu adalah umatku. Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jawabannya dari Allah untuk Sayyidina Musa alaihissalam adalah, bukan Musa, itu bukan umatmu. Umat yang kau baca, umat yang kau lihat, umat yang kau saksikan di suhuf itu adalah bukan umatmu, wahai Musa. Innamah hiya min ummati Ahmada. Akan tapi umat istimewa yang kau baca di suhuf yang diwahyukan kepadamu itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Seketika itu Sayyidina Musa alaihissalam menengadahkan tangan dan memohon, Allahumma ja'alni min ummati Ahmada. Ya Allah, kalau begitu jadikanlah aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Musa alaihissalam nabi istimewa, termasuk ulul azmi, akan tapi beliau berangan-angan untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Anda semua saat ini sudah dipilih oleh Allah. Anda sudah dipilih oleh Allah untuk mengakui dengan lidah Anda Nabi Muhammad adalah nabimu. Artinya engkau sudah berikrar dengan lidahmu bahasanya engkau adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau benar gelar ini adalah untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad, istimewa. Semua umat Nabi Muhammad akan selamat. Akan tapi yang dikhawatirkan adalah ini hanya gelar saja. Yang gelar atau itu hanya ikrar di lidah saja, akan tapi tidak ada di dalam hati kita. Orang bisa berikrar dengan lidahnya menjadi umat Nabi Muhammad. Pada zaman Nabi pun ada orang berikrar sebagai umat Nabi Muhammad, akan tapi tempatnya di neraka Jahannam. Mereka adalah munafikin. Bukan mereka tidak tahu Nabi Muhammad, sangat kenal. Tadi disampaikan, kalau melihat Nabi Muhammad meyakini, termasuk Abu Jahal meyakini Nabi Muhammad adalah Nabi. Dan ada orang yang sholat di siang harinya sholat dengan Nabi Muhammad, di malam harinya mereka malas-malas. Orang munafik bahkan ada yang memecah belah umat Nabi Muhammad. Membuat masjid diror dan seterusnya. Ada orang yang bersama Nabi Muhammad, mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, akan tapi mereka tidak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Karena apa? Hanya ikrar di lidahnya saja, tapi hatinya belum sambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan acara semacam ini diadakan oleh para salafun saleh. Dari masa ke masa, bukan hanya untuk menyambungkan lidah berikrar dengan Nabi Muhammad, lidah ikrar sebagai umat Nabi Muhammad, akan tapi untuk menyambungkan hati dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sering disebut oleh salafun saleh dengan mahabbah. Bagaimana menanamkan mahabbah, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mengikuti bisa karena maksud lain. Akan tapi mahabbah itu ruh dari mengikuti. Kalau ada orang mengikuti bisa saja karena sebab lain, atau karena tidak enak dengan tetangga, karena dia dianggap sudah sebagai ustadz. Kalau tidak melakukan sunnah Nabi tidak enak, kan ada mungkin. Akan tapi kalau sudah dari rohnya, hatinya sudah sambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buah daripada kecintaan adalah mudah untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dibahas oleh para ulama, bagaimana menanamkan kecintaan sehingga dibuatlah syair yang indah, ditulis buku sejarah yang bermacam-macam agar kita senang membaca sejarah Nabi hingga sampai kita mencintai Nabi SAW. Diadakan acara yang bermacam-macam, termasuk perayaan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, semuanya itu adalah kembali kepada Nabi Muhammad SAW dengan tujuan agar muncul makna kecintaan di hati hamba-hamba Allah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pentingnya cinta, dan iya, memang sangat penting. Dan hukumnya mencintai Nabi Muhammad adalah wajib. Yang tidak cinta adalah munafik. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan satu hadis bahwasanya tidak sempurna imanmu. Iman dihubungkan dengan kecintaan kepada Rasulullah. Tidak sempurna iman. Kalian semuanya itu, sampai aku itu sudah engkau cintai melebihi daripada bapakmu, anakmu, dan manusia semuanya. Dan masih banyak riwayat-riwayat tentang kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, para ulama dari masa ke masa membuat acara yang bermacam-macam tujuannya untuk ini. Maka dari itu kita jangan lupa tujuan. Jangan kita hanya membesarkan biar saja perayaan Maulid Nabi setiap malam diadakan. Akan tapi tanyakan kepada diri kita sendiri, sudahkah itu semua membuahkan kecintaan di hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cinta bukan diucapkan di lidah, akan tapi mengucapkan hanya sekedar tanda saja kalau itu jujur. Akan tapi cinta yang sesungguhnya ada di dalam hati seorang hamba yang dengan cinta di dalam hatinya itu akan menggerakkan seluruh anggota tubuhnya untuk yang dicintainya. Dan kalau kita baca para sejarah para sahabat Nabi, karena mereka mencintai Nabi Muhammad SAW, perilaku mereka unik. Perilaku mereka unik. Unik mengikuti Nabi, unik membela Nabi SAW. Dan kita harus punya tanda-tanda di lahir kita ini. Dari hati kita. Orang
cinta saja tidak cukup. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya cinta itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam Al-Qur'an, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu semuanya, kalau engkau cinta kepada Allah, hendaknya kalian semua mengikuti aku. Ini kalimat mengikuti. Karena cinta adanya di dalam hati tidak bisa terlihat, maka Allah memerintahkan untuk mengikuti. Sebab apa? Itulah mengikuti tanda daripada cinta. Kalau bicara di dalam hati enggak ada yang tahu. Kita tidak tahu siapa yang paling mencintai di antara kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang jelas kita berlomba-lomba untuk mencintai Nabi. Akan tapi karena cinta tidak terlihat, tanda cintamu kepada Nabi Muhammad adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan mengikuti bukan cinta. Tapi kalau orang mencintai Nabi Muhammad pasti mengikuti. Para sahabat Nabi SAW mengutamakan masalah kecintaan. Kecintaan kepada Rasulullah. Para ulama-ulama bahas kecintaan. Dan kalau sudah kuncinya, mengikuti itu ada, yaitu kecintaan kepada Nabi Muhammad, sudah ada pada seorang hamba, maka bereslah semuanya. Ada sebagian kaum muslimin yang lalai urusan kecintaan. Hanya mengagungkan masalah mengikuti dan mengikuti ittiba, mengikuti Nabi SAW. Akan tapi lihat, akan tampak dari perilaku mereka tidak bisa mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Hanya mengikuti, tidak bisa memuliakan Nabi SAW. Yang jelas dalam cinta itu ada tanda. Kita langsung saja kepada contoh para sahabat Nabi SAW. Kalau kita memang mencintai Nabi Muhammad sesuai dengan gembar-gembar lidah kita, sesuai dengan yang sering kita ucapkan di setiap saat kita ngaku cinta Nabi Muhammad, harus buktikan toh, di rumah kita harus tampak bahwasanya kita mencintai Rasulullah dengan perilaku baik dengan keluarga kita, memperhatikan keluarga kita dengan tetangga yang baik, karena itu adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan maulidnya rajin setiap hari, akan tapi sama orang tua belum berbakti, sama istri masih keras, sama anak tidak peduli pendidikan mereka, urusan halal haram tidak pernah kita pikirkan. Cinta model apa? Dan kita harus membuat perubahan. Jadi kita berkumpul ini untuk menumbuh suburkan kecintaan di dalam hati kita, guna agar bisa kita mengikuti Nabi Muhammad dengan mudah. Dan saat ini kita harus koreksi untuk diri sendiri, nggak perlu kita ngoreksi orang lain. Kita membaca sejarah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka, termasuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Salman Al-Farisi, dan Sayyidina Bilal bin Rabah. Mereka adalah orang yang mencintai Nabi Muhammad. Ammar bin Yasir, mereka rela nyawanya hilang, nyawanya meninggal dunia demi membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kisah sebelum kita lanjutkan. Ada satu kisah sahabat Nabi yang bernama Sa'labah bin Abdurrahman. Sa'labah bin Abdurrahman adalah anak kecil, anak yang umurnya 16 tahun. Di dalam hatinya penuh kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau itu adalah orang yang sangat cepat di dalam berjalan. Kalau disuruh oleh Rasulullah itu cepat kembali. Di saat ditanya, kok cepat sekali kau pergi? Dia menjawab, aku tidak tahan untuk jauh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pergi, kalau disuruh Nabi Muhammad cepat kembali, disuruh Nabi Muhammad cepat kembali. Ini Ibnu Asakir mengisahkan kisah ini, dan juga Ibnu Qudamah. Suatu ketika disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disuruh oleh Rasulullah melewati gang kota Madinah. Di saat melewati gang kota Madinah, ada rumah yang pintunya terbuka, dan di balik pintu rumah sana ada kamar mandi, kamar mandinya orang fakir yang hanya ditutup dengan kain. Karena pintu rumah terbuka, maka kainnya pun tersingkap. Dan di balik kain yang tersingkap itu ada wanita yang lagi mandi. Kemudian Sa'labah yang umur 16-17 tahun itu, faro'a, melihat imra'atan tahtasilu marratan aw marrataini. Dia melihat sekali atau dua kali, disebutkan dalam riwayat. Melihat sekali dua kali. Setelah itu berpaling dan menangis. Dibarengi dengan rasa takut yang ada di dalam hatinya adalah Nabi Muhammad. Dia melihat seperti itu, melihat sekali dua kali langsung menangis. Dia mau kembali kepada Nabi Muhammad, takut. Dia mau pulang ke rumahnya, pasti dicari Rasulullah, bingung dia. Dalam kebingungannya, ia tidak bisa pulang ke rumahnya dan tidak bisa kembali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia takut ada wahyu turun mengatakan bahasanya Sa'labah bin Abdurrahman sebagai orang munafik. Pergilah dia. Akan tapi di sana ada
Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menanti. Nabi Muhammad menunggu. Waktu sholat yang pertama ditunggu, Sa'labah belum datang. Waktu sholat yang kedua ditunggu, belum datang. Waktu sholat berikutnya, sampai 3 hari, Nabi Muhammad selalu bertanya, mana Sa'labah bin Abdurrahman? Setelah 3 hari, dijawab, tidak ada ya Rasulullah. Itu anak kecil, paling juga pergi ke fana ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah merintahkan, coba kamu cari di seluruh kota Madinah. Di ubek kota Madinah semuanya, tidak ditemukan Sa'labah bin Abdurrahman. Akhirnya, Rasulullah memberikan isyarat, pergilah di antara bukit kota Mekah dan Madinah, maka Sa'labah ada di sana. Sayyidina Umar bin Khattab disebutkan, Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Salman Al-Farisi dan diikuti dengan beberapa sahabat Nabi mencari ke tempat yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di sana tidak menemukan siapa-siapa kecuali gerombolan kambing dengan seorang tua pengembala. Seorang pengembala kambing yang sudah tua. Sayyidina Umar mendekat lalu bertanya, Bapak, apa Bapak pernah melihat seorang anak muda umurnya 16 tahun dengan ciri-ciri kalau jalan cepat wajahnya cerah, ceria dan riang gembira? Orang tua tersebut menjawab, tidak. Saya tidak menemukan siapa-siapa di sini dengan ciri-ciri seperti itu. Saya tidak menemukan anak yang punya ciri seperti itu. Hanya yang aku temukan di sini, ada anak di atas bukit itu, setiap sore turun, memang jalannya cepat, tapi wajahnya tidak ceria seperti yang kau sebutkan, akan tapi wajahnya penuh dengan derai air mata. Sayyidina Umar penasaran, jangan-jangan dia, cuman kenapa seperti itu? Sementara yang namanya Sa'labah bin Abdurrahman itu adalah orangnya periang. Cuman kata Sayyidina Umar bin Khattab, baiklah aku tunggu, barangkali itu orang yang aku cari. Kata pengembala kambing, kalau kalian menunggu di sini dan kelihatan dari atas bukit itu, dia tidak akan turun. Kalau ada orang selain aku, dia pasti tidak turun. Karena dia turun kepadaku pun setelah beberapa hari, dia turun hanya mengambil susu, aku kasih susu lalu naik lagi. Lalu bagaimana agar dia turun? Dipanggil. Oh, kalau dipanggil tidak bakal mau turun. Lalu bagaimana? Kamu sembunyi semuanya. Akhirnya Sayyidina Umar sembunyi di balik bebatuan. Setelah sembunyi, turunlah Sa'labah bin Abdurrahman. Setelah turun Sa'labah bin Abdurrahman, ngambil air susu, diberi air susu oleh orang tua tersebut. Setelah minum susu, segera kembali. Sayyidina Umar bin Khattab melihat. Ini. Benar Sa'labah bin Abdurrahman. Setelah dilihat, benar dan diteriaki, Sa'labah bin Abdurrahman. Sa'labah kaget dan tambah lari. Siapa engkau? Sa'labah bin Abdurrahman. Aku Umar. Umar, kenapa kau kesini? Dikejar dan dikejar. Apakah telah turun wahyu yang mengatakan aku sebagai orang munafik? Tidak, aku tidak tahu itu. Apakah Rasulullah mengatakan aku sebagai munafik? Tidak, aku tidak tahu itu. Dikejar. Sampai dipeganglah Sa'labah bin Abdurrahman. Kenapa kau Sa'labah? Tidak, aku tidak mau pulang. Aku malu dengan Rasulullah. Kenapa kau malu? Aku malu dengan Rasulullah. Aku tidak pantas dengan dekat-dekat dengan Rasulullah. Aku tidak pantas diutus Rasulullah. Sayyidina Umar penasaran, ada apa dengan engkau? Baik, yang penting kau pulang dulu saja sekarang. Dinaikkan di atas ontanya, dibawa pulang. Terhitung sudah 40 hari dalam riwayat itu. Ternyata terhitung mulai dari Sa'labah bin Abdurrahman melihat perempuan di balik kelambu kamar mandi yang terbuka sampai hari ini adalah 40 hari. Di dalam perjalanannya, Sa'labah sakit. Karena Sa'labah sakit oleh Sayyidina Umar bin Khattab, tidak diantarkan ke Rasulullah, dipulangkan kepada ibundanya terlebih dahulu. Kemudian Sayyidina Umar lapor kepada ibundanya, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Sa'labah sudah kami ketemukan dan sekarang ada di rumahnya. Lagi sakit. Bagaimana ya Rasulullah? Apakah perlu aku bawa ke sini atau bagaimana? Dijawab oleh Rasulullah, aku yang akan datang kepada Sa'labah. Rasulullah sendiri yang datang. Akhirnya Rasulullah datang kepada Sa'labah bin Abdurrahman. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam. Kemudian mendekati Sa'labah bin Abdurrahman. Kemudian Rasulullah ambil kepala Sa'labah bin Abdurrahman. Diangkat ke pangkuan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat kepala Sa'labah bin Abdurrahman, coba didengar ini. Orang yang tahu diri merasa berdosa. Di saat kepala Sa'labah bin Abdurrahman diangkat, diletakkan di pangkuan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'labah berkata, ya Rasulullah, tolong turunkan kepalaku yang punya mata kotor ini dari pangkuan sucimu. Sungguh kepala ini tidak pantas untuk kau letakkan di situ ya Rasulullah. Gelinding sendiri turun. Allah. Diangkat lagi oleh Rasulullah kedua kali. Berkata seperti itu lagi, ya Rasulullah, turunkan kepalaku dari pangkuan sucimu itu. Karena kepala itu punya mata yang tidak pantas untuk di atas pangkuanmu ya Rasulullah.
turun sampai ketiga kali dipegang oleh Rasulullah. Ya Sa'labah bin Abdurrahman, ada apa dengan engkau? Apa yang kau takutkan Sa'labah? Berceritalah Sa'labah bin Abdurrahman. Cuman lihat sekali dua kali. Kemudian setelah itu Rasulullah bertanya, apa yang kau takutkan? Aku takut hukuman Allah dan aku takut jauh darimu ya Rasulullah. Apa yang kau inginkan? Aku ingin pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Rasulullah, Sa'labah bin Abdurrahman, Allah telah mengampunimu dan Allah telah menjauhkan dari apa yang engkau takutkan. Allah menjauhkan engkau dari apa yang telah engkau takutkan. Setelah itu terdiamlah Sa'labah bin Abdurrahman sejenak. Kemudian tiba-tiba berkata, ya Rasulullah, aku merasakan antara kulit dengan dagingku seperti ada semut yang merayap. Seperti ada semut yang merayap. Kemudian Nabi bersabda, Nabi berkata bahwasanya Sa'labah bin Abdurrahman, artinya ajalmu sudah mulai dekat. Ucapkanlah kalimat syahadat. Kemudian Rasulullah menalkin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Diikuti oleh Sa'labah bin Abdurrahman, asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, memejamkan matanya. Dan akhirnya paha Nabi Muhammad menjadi beban berat karena kepala Sa'labah yang sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimandikan oleh Rasulullah, dikafani oleh Rasulullah, disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diantarkan jenazahnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di saat Nabi Muhammad mengantarkan jenazahnya Sa'labah bin Abdurrahman, Nabi Muhammad mengiring jenazahnya Sa'labah dengan jinjit, berjalan dengan ujung jemarinya. Sampai Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, tempat ini luas, kenapa engkau jalan seperti berdesak-desakan? Nabi Muhammad menjawab, demi Allah, aku telah melihat malaikat turun mengiring jenazahnya Sa'labah bin Abdurrahman sampai aku hampir tidak punya tempat. Sallu ala Nabi Muhammad. Lihat, buah dari kecintaan. Yang pertama adalah takut melakukan yang melanggar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekedar melihat marratan au marratain. Bagaimana kita yang mengaku cinta Nabi Muhammad hadir maulid sana sini, akan tapi kita melihat yang tidak pantas masih tidak malu. Kita melihat yang haram sudah mengaku Nabi. Lihat, mengaku dekat dengan Nabi, jangan sampai Nabi kita jadikan kendaraan untuk mencari selain Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati jangan sampai makom, jamaah, umat. Lihat, kalau sudah namanya Nabi Muhammad itu mahal, Nabi Muhammad itu mahal. Perayaan Maulid Nabi harus untuk mencari cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ini memakai Nabi Muhammad untuk kepentingan dunia kita. Yang namanya Nabi Muhammad mahal, lihat. Kalau sudah namanya gelar ada Nabi Muhammadnya, oh, kagum semua orang. Majelis kita majelis yang mencintai Nabi Muhammad, lihat. Grup kita grup mencintai Nabi Muhammad. Ini gelar pasti istimewa. Jangan sampai kita mengendarai Nabi Muhammad untuk mencari keuntungan dunia kita. Sa'labah bin Abdurrahman merasa matanya pernah melihat yang haram, malu pakai label Nabi Muhammad, pakai menempelkan kepalanya di atas pahanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang jadi pelajaran buat kita. Paling tidak harus ada penyesalan. Ingat Nabi Muhammad di saat bermaksiat, khawatir tidak bisa ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah buah daripada kecintaan. Karena apa? Yang melakukan kemaksiatan dikhawatirkan nanti tidak ditolong oleh Rasulullah, dikhawatirkan tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan segera bertobat, karena kita manusia semuanya bisa bersalah. Tidak ada yang tidak bersalah di antara kita. Semuanya bersalah, akan tapi kita ingin ketemu Nabi Muhammad. Ayo semuanya tobat. Dan kita renungi diri kita sendiri. Dan buah dari kecintaan, selain seorang tersebut menjadi mudah untuk meninggalkan kemaksiatan, bagaimana Nabi Muhammad yang datang. Ketahuilah pecinta Nabi Muhammad nanti di padang mahsyar disebutkan akan didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mendatangi ini pecintaku dan akan dibawa ke telaga Kautsar. Kalau kita mencari Nabi Muhammad, mendatangi Nabi Muhammad tidak bisa, biarpun Nabi Muhammad bisa dilihat oleh semua orang yang ada di padang mahsyar. Karena beliau seperti cahaya. Semua orang bisa melihat Rasulullah, akan tapi tidak semua orang bisa mendekat kepada Rasulullah. Siapa yang bisa mendekat kepada Rasulullah? Yang didekati oleh Rasulullah. Semoga kita semua ini akan didatangi oleh Rasulullah, didekati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibonceng, dibawa ke telaga Kautsar, diberi minum dengan telaga Kautsar dengan tangan beliau yang suci, sehingga yang meminum air dari telaga Kautsar tidak akan haus selama-lamanya. Dengan kecintaan itulah akan dicari Rasulullah. Sa'labah dicari oleh Rasulullah, menyuruh Sayyidina Umar, Sayyidina Salman mencari.
Sampai Sayyiduna Rasulullah datang ke tempatnya Sa'labah bin Abdurrahman. Dia berdosa, dia melakukan kesalahan, akan tapi disesali. Karena apa? Takut tidak bisa ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ditalqin oleh Rasulullah, sampai dimandikan oleh Rasulullah, sampai dikafani oleh Rasulullah, sampai disolati Rasulullah, dan dijanjikan sebelum meninggal akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama siapa yang kau cintai. Pantaskah kita mengaku cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akan tapi apa yang ada di rumah kita? Sebuah pertanyaan. Kalau seandainya Nabi Muhammad masuk rumah kita hari ini, saat ini, nggak pakai aba-aba, nggak pakai komando dulu, kira-kira kita siap atau belum? Di rumah kita ada apa? Apa yang kita tonton selama ini? Bagaimana dandanan anak kita selama ini? Apa yang dibicarakan oleh anak kita selama ini? Nabi Muhammad atau yang dibenci Nabi Muhammad? Ini loh yang harus jadi bahan diskusi kita. Bukan hanya sekedar kita katakan maulid Nabi. Kalau sudah di majlis khusyuk, tapi kalau sudah sampai di luar lupa saja. Maulid Nabi bukan hanya di sini dan bukan hanya di bulan Rabiul Awal, akan tapi setiap saat Nabi Muhammad harus kita lahirkan kembali di hati kita. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, sambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini loh didikan oleh salafun saleh. Dan kita menemukan kampung-kampung sallu ala Nabi. Kita kan sekolah di Tarim sana. Kalau sudah maulid itu Buddha, termasuk yang dibicarakan oleh para ulama di sana, mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara mahabbah kepada Nabi Muhammad juga mahabbah kepada semua yang ada sangkut pautnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau manhaj, kalau ini di antaranya para Alawi di sini banyak, manhaj Ali Ba'alawi. Ini manhaj khas. Manhaj yang luar biasa, manhaj aslafuna daripada Ali Ba'alawi ini adalah menekankan sisi mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita waktu belajar selama 10 tahun di sana, lihat, setiap saat kita mendengar perbincangan tentang mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu dibarengi dengan pemahaman, dibarengi dengan ilmu dan seterusnya, akan tapi memang harus selalu kita suarakan bagaimana kecintaan itu ditanamkan di hati anak-anak kita. Kalau sudah kecintaan kepada Nabi Muhammad, lihat, tidak pandang siapa, apapun yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad pasti dicintai. Ahli baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada orang ngaku ittiba Nabi Muhammad, tidak pernah kenal ahli bait. Bahkan mungkin membenci ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau kemana dia? Mau kemana? Mengaku cinta Nabi Muhammad, tidak kenal ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini musibah. Ada lagi orang mengaku cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kenal sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau kemana? Likulli dinin asas. Semua agama ada asasnya. Asasnya Islam apa? Hubbu ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta ahli bait yang pertama. Yang kedua adalah hubbu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus. Dan kalau sudah orang cinta Nabi Muhammad, mencintai keluarganya, mencintai segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikisahkan setelah Nabi Muhammad wafat, suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab waktu beliau menjadi khalifah, Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, masuk gang kota Madinah, ada talang. Talang yang menjorok begitu sehingga tidak indah. Karena beliau seorang khalifah ingin memperindah kota. Karena beliau adalah sebagai pemimpin. Akhirnya menyuruhlah, turunkan itu talang. Setelah talang diturunkan, pada suatu hari, Sayyidina Abdullah bin Abbas melewati gang tersebut. Sayyidina Abdullah bin Abbas merasakan sesuatu yang beda. Ada yang kurang begitu. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas toleh kanan, toleh kiri. Apa yang kurang di sini? Sepertinya ada yang kurang. Akhirnya dia melihat ke atas. Ini talang. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas menyeru kepada orang yang ada di sini. Wahai kaum, siapakah yang tahu di antara kalian siapa yang menurunkan talang ini? Orang pada menjawab, oh kami tahu. Khalifah yang menyuruh menurunkan. Khalifah siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menyuruh. Baik. Kemudian apa? Sayyidina Abdullah bin Abbas selalu bergegas ke tempatnya Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu jadi khalifah. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah didikannya Nabi Muhammad SAW. Biarpun khalifah yang soleh Sayyidina Umar bin Khattab, ketahuilah Sayyidina Abdullah bin Abbas tidak akan masuk ke rumahnya khalifah kecuali kata sesuatu yang sangat penting. Padahal khalifahnya benar. Kalau khalifah tidak benar, gak bakal mau. Ini khalifah benar saja, Sayyidina Abdullah bin Abbas pasti menjaga. Tidak akan masuk kecuali karena sesuatu yang sangat penting. Sudah begitu mengetuk pintu dan dengan bergegas, Umar, ya Khalifah Umar, ya Khalifah Umar, ya Khalifah Umar.
Sayyidina Umar sangat tahu ini orang aziz, orang ini mulia, orang ini tidak remeh. Abdullah bin Abbas tidak akan masuk ke tempatnya khalifah kecuali karena sesuatu yang penting. Bukan hanya untuk sumbangan pondok, bukan. Nggak ada itu. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab tidak akan masuk ke tempatnya khalifah kecuali karena penting. Sayyidina Umar pun bergegas menyambut. Ada apa? Ada apa Abdullah bin Abbas? Tentu ada suatu hal yang sangat penting sampai engkau mengetuk pintu rumahku. Benar khalifah, aku mau tanya. Tanya apa? Apakah benar engkau yang telah menurunkan talang di pojok kota Madinah itu? Sayyidina Umar lemes. Kirain ada apa? Urusan talang sampai kau mengetuk pintu. Iya, aku yang menurunkan. Memangnya ada apa Abdullah bin Abbas? Sayyidina Abdullah Abbas menitikkan air mata dan berkata, ya khalifah, apakah engkau tidak tahu bahwasanya yang memasang talang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad? Sayyidina Umar bergetar ketakutan. Benarkah yang memasang talang itu adalah Rasulullah? Iya khalifah, dan aku yang membantunya. Sayyidina Umar bergegas, ayo ikut aku. Pergilah Sayyidina Umar ke gudang dan mengambil talang tersebut. Dan dibawa oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Abdullah bin Abbas menawarkan, ya khalifah biar aku yang bawa. Tidak, aku yang nyuruh ngelepas, aku yang harus membawanya. Dipikul oleh Sayyidina Umar bin Khattab ke tempat talang tersebut. Akhirnya Sayyidina Umar membawa talang tersebut. Kemudian nyuruh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, kau pasang talang itu. Suruh naik. Pergi Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kemana kau pergi Abdullah bin Abbas? Saya akan pinjam tangga ke tetangga karena tempatnya tinggi ya Rasulullah. Abdullah bin Abbas tidak usah pakai tangga. Injak tengkuknya Umar bin Khattab yang berani menurunkan talangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada mahabbah urusan talang. Bagaimana sekarang keadaan Saudi? Mana peninggalan Nabi? Ini dijaga talang saja mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ini. Zaman ini rusak, lihat. Sekarang nggak ada peninggalan Nabi dianggap sebab syirik dan sebagainya. Apa itu semuanya? Imam Hasan Basri berkata, kalau seandainya umat ini tahu rumahnya Rasulullah yang sesungguhnya, cukup melihat itu saja akan belajar ilmu tawadu, ilmu zuhud, ilmu macam-macam, ilmu kebaikan. Tapi semuanya tidak ada. Allah sallu ala Nabi Muhammad. Urusan talang jadi bahan pikiran Sayyidina Umar bin Khattab. Karena apa? Ini talang ada hubungannya dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan main, ini makna kecintaan. Adapun membangun cintanya lama dengan kenal kumpul Nabi Muhammad, menjaga mulian sampai buahnya sampai derajat talangnya Nabi Muhammad pun jadi bahan pikiran. Sekarang orang ngolok Nabi tidak sadar, sekarang menurunkan menghancurkan katanya menjadi syirik dan sebagainya. Tidak. Inilah asy'alaikum an tusyriku. Tidak banyak syirik, terjadi syirik tidak akan, tapi yang banyak rebutan dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aman insyaallah umat Nabi Muhammad dari syirik insyaallah. Dijaga dari syirik insyaallah. Dan mengagungkan Nabi Muhammad kan kultus. Kalau urusan peninggalan Nabi Muhammad, Masya Allah. Ada Imam Muslim meriwayatkan satu hadis tentang jubah Nabi Muhammad. Sayyidah Asma binti Abu Bakar berkata, hadhihi jubbatu Rasulillah. Ini jubahnya Rasulullah. Qabadatha Aisyah tu. Pernah dipegang oleh Siti Aisyah dulu. Walamma qubidat. Tatkala Siti Aisyah meninggal, qabattuha. Aku pegang itu baju. Jubahnya Rasulullah. Wa inni ughassiluha astashfi biha limardana. Baju itu aku cuci untuk obat bagi yang sakit. Ayo, siapa berani mengatakan syirik? Kalau syirik Imam Muslim dibuang sekali kan. Ini Sayyidina Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya jubahnya Rasulullah. Dan yang diagungkan Nabi Muhammad bukan risalahnya saja. Awas, hati-hati. Nabi Muhammad yang diagungkan adalah bukan saja risalahnya oleh sahabat Nabi SAW. Termasuk segala sesuatu. Mohon maaf. Kalau ludah kita kotor. Tapi ludah Nabi Muhammad wangi. Sampai Imam Bukhari meriwayatkan, ma tanakhama nukhamatan illa wasaqatat fi kaffi rajulin minhum fadallaka biha wajhahu. Nabi Muhammad itu tidak membuang dahak kecuali sudah ditangkap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diusapkan di wajah beliau. Allah sallu ala Nabi Muhammad. Kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini buahnya. Buahnya seperti itu, tapi menamakan cinta lama itu. Mulai dari mendengar ceramahnya Nabi, mengikuti, berusaha untuk dekat dengan Nabi. Kagum dengan Nabi yang tadi sudah sampaikan. Wasai kekaguman dengan Nabi, membangun kecintaan. Dan dengan cinta, seorang bisa melakukan yang demikian itu. Sekarang mana kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah tidak berbangga dengan menggunakan pakaiannya Nabi. Tidak berbangga dengan berjalan dengan caranya Nabi. Makan dengan cara makan Nabi. Ada satu yang kelumit saja ya. Kalau untuk mencintai Nabi sederhana saja, yuk kita mulai dari yang sederhana.
Akan tapi yang sederhana saja kalau tidak bisa, bagaimana yang gede? Sunnah Nabi sudah. Banyak sunnah Nabi yang kita sudah bisa. Kita dengar dari guru-guru, mulai makan dengan tangan kanan, masuk WC kaki kiri, masuk masjid kaki kanan. Akan tapi kita sering sunnah zahir saja. Kita paham kalau ujian nomor 100 nilainya. Kalau masuk masjid pakai kaki kanan dulu. Kalau mau pakai doanya hafal semuanya. Akan tapi pernahkah kita merenung di saat kita melaksanakan sunnah Nabi itu ingat Nabi atau tidak? Kalau di dalam salat sallu kama ra'aitumuni usolli, bukan saja lahirnya kita mengikuti Nabi, tapi hendaknya batin kita sambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lihat di dalam salat pun kita masih bersapaan dengan Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak main-main. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang sederhana saja. Belajar dari ibundanya Said Ahmad Al-Badawi. Dikisahkan ibundanya Said Ahmad Al-Badawi adalah seorang wali besar, seorang syarifah yang mulia, punya anak Said Ahmad Al-Badawi. Said Ahmad Al-Badawi setelah menjadi seorang alim, pengen cerita ke ibundanya, kalau saya sudah menjadi orang alim ibunda, saya sudah menjadi orang besar ibu. Ibunya berkata, kamu jadi orang besar nak? Iya ibu. Kenapa? Yang kamu inginkan sudah aku dapat. Aku mempelajari ilmu ini, aku dapat ilmu. Jadi marja saat itu. Jadi tempatnya orang bertanya saat itu. Tiba-tiba sang ibunda bertanya, apakah kamu sudah ketemu Rasulullah? Kaget. Ibu, Rasulullah sudah meninggal lama, bagaimana aku bisa ketemu Rasulullah? Karena ya Imam Ahmad itu orang akhir zaman, mutaakhirin. Bagaimana ya Rasulullah sudah meninggal, bagaimana aku bisa ketemu Rasulullah? Ahmad, selama ini apakah kamu tidak pernah mengamalkan sunnah Nabi Ahmad? Tidak ada sunnah Nabi yang aku baca kecuali aku berusaha untuk mengamalkan, wahai ibu. Lalu bagaimana kok kamu belum bisa ketemu Rasulullah? Ya aku mengamalkan, aku sudah amalkan. Apakah maksud ibu bagaimana? Sekarang Ahmad Al-Badawi, mulai detik ini, kamu jangan mengamalkan satu sunnah Nabi kecuali saat itu kau lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Lihat yang ringan saja. Mulai makan dengan tangan kanan kita ingat Rasulullah. Kalau yang makan pakai tangan kiri, ingat enggak? Yang makan dengan tangan kanan saja kadang lupa. Jangankan kok ingat Nabi, lupa sunnah juga bisa. Sekarang pertanyaannya saja sederhana. Tadi pagi kita ke WC. Sudah ngerti bahasanya sunnah Nabi kalau masuk WC adalah kaki kiri dulu. Sekarang pertanyaannya, bapak-bapak tadi pagi kalau masuk WC kaki kanan dulu atau kiri dulu? Saya jawab, jawabannya tak tambah. Kanan dulu, kiri dulu atau gak ingat? Banyak tak ingat ya, karena sering buru-buru. Kita perlu namanya khusyuk. Seperti Ibunda Said Ahmad Badawi. Biasakan khusyuk. Jadi dari yang sederhana, mulai makan, ingat. Makan, ingat Nabi SAW. Gimana cara makannya? Itu berangkat dari yang sepele. Nanti akan berkembang. Karena apa? Kekaguman. Kalau orang kagum, penasaran. Kalau penasaran, pengen. Masya Allah. Pengen tahu. Jadi mulai dari makan, masuk masjid, dan yang seketik. Tapi apa? Di saat kita mengamalkan sunnah Nabi, hendaknya kita berusaha untuk mengingat Rasulullah SAW. Bahasanya kita ngikut Nabi. Bukan hafalan saja. Kan bahasa namanya adalah sunnah hafalan. Ya, pakai tangan kanan, pakai tangan. Tapi makannya masih pakai tangan kiri. WC pun masih lupa. Doanya pun ngapalnya waktu ujian saja. Karena belum sambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini mungkin mulai kita dari yang sedikit membiasakan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk mungkin seorang bapak, seorang ibu mendidik anaknya. Didik, kenalkan anakmu dengan tokoh-tokoh yang mencintai Nabi atau tokoh-tokoh yang dekat dengan Nabi atau dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita melihat anak kita yang lagi makan dengan tangan kiri. Biasanya spontan sebagai orang tua mengingatkan, dedek kalau makan jaga tangan kiri. Makanlah dengan tangan kanan, tangan yang bagus sayangku. Biasanya begitu. Ini adalah pendidikan yang benar. Cuman perlu diperdalam lagi pendidikan itu. Siapa di antara kita yang di saat melihat anaknya makan dengan tangan kirinya lalu diingatkan, sayang kalau makan jangan pakai tangan kiri sayangku. Pakai tangan kanan seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sederhana, membiasakan yang sederhana itu loh. Nanti di rumah kita dikit-dikit Nabi Muhammad, sehingga suatu ketika ada anak kecil berkata, kalau melihat tontonan hebatan mana dengan Rasulullah, pasti begitu. Karena apa? Dikit-dikit Rasulullah. Dan Nabi Muhammad tidak diperkenalkan, makanya anak kita pun yang putri dandanannya berubah. Laki-lakinya diidolakan selain Rasulullah. Padahal setiap hari bapaknya hadir maulid Nabi SAW. Maulidnya hanya di sini.
tapi tidak sampai di rumah, itu problem. Dan tidak usah nengok orang sana, nengok orang sini. Ini adalah ilmu untuk kita sendiri, termasuk yang berbicara. Jangan sampai kita semuanya ini adalah cinta Nabi hanya di lidah dan di telinga yang kita dengar, tapi kita pengen sampai di hati kita. Membangun kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau singkatnya adalah di antaranya adalah yang pertama adalah minta kepada Allah. Minta kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun kadang juga tidak pernah minta, sering minta duit. Jujur ya, kalau minta duit oke, minta ini. Sekarang ingin tahu siapa di antara kita yang dalam panjatan doanya yaitu ya Allah tambahkan atau berikan kepadaku kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak juga kayaknya ya. Enggak juga minta duit semoga rezeki naik pangkat dan seterusnya. Minta kecintaan. Yang memiliki cinta adalah Allah. Maka mintalah kepada Allah dan minta. Kalau kita minta sungguh Allah bakal kasih. Dan kalau memang cinta kepada Nabi Muhammad kita anggap sebagai sesuatu yang penting, tentu orang bakal sering minta. Dan karena kita jarang minta, karena kita kurang menganggap penting. Nah kalau cinta tidak kita anggap penting, bagaimana kita bisa mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di anak kita pun, ya Allah berikan kepada putraku kecintaan. Biasanya lebih dulu, ya Allah semoga anakku cepat dapat kerjaan. Dapat kerjaan yang halal bagus. Akan tapi kita, ya Allah berikan kepada anakku kecintaan. Permohonan itu sendiri maknanya, merasa butuh, itu dulu yang penting. Merasa butuh kita kepada kecintaan kepada Nabi. Hadir maulid di sini kok hanya ikut rame-rame saja, enggak sah. Akan tapi aku datang ke majelis ini untuk mencari cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murah meriah, gampang salawat. Kalau memang suka lupa, ambil tasbihnya. Tasbih mengingatkan nikmal mudzakir ya. Kadang-kadang orang kalau bengong dan jaga toko berhari-hari karena tidak pernah ngaji, ya bengong loh. Cuman kalau kenal, salawat, diam. Ajib. Jadi kalau ada pembeli, melayani pembeli dengan baik, di saat tidak ada pembeli bisa salawatan. Berapa ribu salawat yang dibaca saat itu. Indah. Dan kita ajar di anak-anak kita, istri kita, sepanjang perjalanan, perbanyak salawat. Ada orang bertanya kepada Nabi Muhammad, berapa waktu untuk salat kepada ya Rasulullah? Terakhir jawab, semuanya untuk bersalawat Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Salawat dan salawat. Dan kalau orang memperbanyak salawat kepada Rasulullah, secara otomatis itu nanti. Sering menyebut dan menyebut. Sekarang berapa kali kita membaca salawat? Kalau Rabi'ah Adawiyah membaca salawat kepada Rasulullah, sampai dikatakan berapa kali? 50.000 kali. Jadi itu bab karomah. Kadang Allah memudahkan kepada seorang hamba untuk membaca seperti itu. Tapi kalau orang sudah tidak dibimbing atau tidak dicintai oleh Allah, membaca salawat sekali saja susahnya setengah mati. Tapi kalau sudah dibimbing oleh Allah, lihat. Ribuan dalam sehari, lihat. Di atas kendaraan. Nggak sempat dengar lagu goyang pinggul tuh. Rugi, salawat. Dikit-dikit salawat, dikit-dikit salawat. Dan ini loh kita membuat perubahan. Perlahan, ini kan nggak mahal, nggak berat, ini nggak keluar duit 50 juta ini, nggak. Ini yang ringan-ringan dulu, ini ayo kita amalkan. Baru nanti setelah benar di dalam hati seorang hamba ada kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan mudah melakukan kebaikan yang lainnya. Setelah membaca salawat kepada Rasulullah, banyaklah membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik sejarah ringkas yang ditulis oleh para ulama termasuk Imam Ad-Dibai, Barzanji, Habib Ali Habsyi dan seterusnya, itu yang ringan-ringan. Makanya kami menghimbau bahwasanya untuk orang awam itu disyarailah sedikit. Tadi kan disarai kita mendengar syarah kan indah. Selama ini baca bolak-balik kita enggak ngah. Ya. Kita perlu ada yang mensyarai. Biarpun mungkin lembaran pertama disarai pertemuan ini. Ada yang lidahnya fasih sedikit menerangkan ini loh isinya. Baru nanti dikembangkan dengan sejarah Nabi yang lebih luas lagi. Termasuk ada sebuah buku sejarah yang selalu kami sampaikan kepada kawan-kawan untuk dibaca. Ada fikih sejarah akhir zaman karangannya orang mutakhirin yang sudah meninggal beberapa waktu yang lalu, karang Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, namanya fikih sirah, sudah ada terjemahannya di bacaan. Fikih sirah karang Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau telah termasuk minal ulama yang juga minal muhibbin li ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan abah beliau dikatakan oleh Said Alwi Al-Maliki bahwasanya bapaknya adalah seorang alimul aulia dan waliul ulama. Jadi silsilah orang-orang besar yang dekat dengan para ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tulisan-tulisannya indah dibaca. Jadi ada fikih sirah, sudah ada, harus punya. Dan para bapak kalau beli jangan satu. Kalau anaknya 5, beli 5. HP saja punya 5. Belinya satu, semuanya kamu dulu aja kak. Semuanya begini, abang dulu aja deh. Kayak enggak butuh. Beli satu-satu dan jadikan ini buku istimewa. Biasakan nih, jadikan buku istimewa hadiah. Nah, untuk apa? Ulang tamu, lebaran.
hadiah istimewa untukmu. Apa? Untuk mengantarkan kepada kemuliaan. Sebagian orang berkata, kok sejarah Nabi Al-Qur'annya di mana? Punya Al-Qur'an yang akan dibaca kalau tidak kenal Nabi secara benar. Kita perlu kenal Nabi secara benar. Buku sejarah Nabi baca. Kalau bisa berlomba, anak ini di Jogja ditelepon, nak, sampai di mana kau baca, nak? Coba ceritakan kepadaku, nak, bacaan. Ini membaca sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat penting. Kemudian yang kelima adalah khidmah untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus punya khidmah untuk umat Nabi Muhammad. Apakah khidmah dengan ilmu karena Allah dan karena ingin sambung dengan Rasulullah? Yang punya uang membangun lembaga pondok, majelisnya para habaib, para ulama. Saya punya duit, saya ingin sambung dengan Nabi Muhammad. Gunakan duitmu untuk menggembirakan Nabi. Khidmah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang semakin banyak khidmah untuk umat Nabi Muhammad, Allah akan beri pertolongan. Akan didekatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Kalau kita menolong hamba-hamba Allah yang lain, Allah akan tolong kita. Kita niatkan, saya ingin bangun masjid ini agar hatiku sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikit-dikit kita sambungkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya khidmah ini. Begitu sebaliknya, yang suka ganggu umatnya Nabi Muhammad akan jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja jauh, dijauhi oleh Rasulullah. Maka sekarang pulang harus melihat diri kita. Perjuangan kita untuk Nabi Muhammad sampai di mana? Ustadz alhamdulillah dengan ilmunya. Tapi kan tidak semuanya ustadz. Apakah selain ustadz tidak boleh dekat dengan Nabi? Semuanya boleh dekat dengan Nabi. Orang bergunungan saja waktu Nabi Muhammad bercerita tentang dahsyatnya hari kiamat mengatakan, mata saatu kapan hari kiamat akan tiba. Karena sebelumnya dia rindu ingin dekat. Orang pegunungan, orang kampung bisa dekat dengan Nabi. Siapapun bisa dekat dengan Nabi, makanya berjuanglah untuk umat Nabi Muhammad dengan apapun yang engkau miliki. Yang punya kekayaan-kekayaan. Yang punya ilmu dengan ilmu. Yang punya keahlian-keahlian. Dan ini termasuk yang kami serukan untuk gali potensi. Dakwah itu tidak cukup. Bukan kerjaannya ustadz saja. Ustadz bagian ceramah saja, nyampaikan materi, selesai. Tapi ada yang lain. Dan semuanya harus menjadi juru dakwahnya Rasulullah. Bantu. Para ulama, para habaib. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Selama ini dianggap dakwah itu tugasnya para ulama saja. Kalau dakwah tugasnya para ulama, yang lain nggak mulia dong. Tidak, semuanya bisa mulia. Kapan? Di saat bergabung dengan para ulama. Dengan para habaib, para ulama. Untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah itu baru sedikit demi sedikit muncul kecintaan kepada Nabi SAW. Kita perlu bertanya juga. Di saat kita membaca sholawat tadi, membaca sejarah Nabi, kita perlu membaca dengan hati. Kita membaca sejarah Nabi itu kadang lewat begitu saja. Baca jangan sejarah hadis Nabi. Kita tuh bertahun-tahun tuh baca, ketemu masalah dahak itu baru-baru. Padahal dulu juga pernah baca, waktu kita baca gitu. Jadi subhanallah kita baca itu kadang-kadang kelewat begitu. Seperti kalau kita pergi ke toko, ke pasar, sering lihat toko. Cuman karena kita nggak foto, nggak ngeh. Baru, ini kemarin saya sering lihat. Sama hadis Nabi juga begitu. Karena kita bacanya pakai akal saja, tadi disampaikan oleh profesor bahasanya. Pakai akal saja, tidak cukup. Harus dengan hati. Saya membaca sejarah Nabi karena saya mencari kerinduan, kecintaan kepada Nabi. Baca dengan hati. Tidak hanya dengan akal saya bisa menghafal, lalu saya bisa menjawab pertanyaan dengan beres. Tidak, tapi dengan hati. Kalau sudah hatinya nyambung, nanti akan muncul satu perilaku yang unik ya. Dari para sahabat Nabi. Seperti yang terjadi pada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pungkasan. Jadi untuk buktikan cinta ini, ada derai air mata. Salawat. Salawat kita, salawat yang khusyuk. Kalau kita sehari membaca salawat kepada Nabi Muhammad 100 kali, tanyakan kepada diri kita. Dari 100 kali, jangan sampai 100 kali pun enggak. Dan ini harus ditanyakan, berapa kali sehari kita membaca salawat. Wajib. Mewajibkan diri kita. Wajib kita membaca salawat sehari berapa? Anggap saja 1000, atau 500, atau 100. Dari 100 kali ini, berapa kali Nabi Muhammad hadir di hati kita? Membaca yang pelan, Allahumma shalli ala sayyidina. Sehingga banyak orang-orang di saat membaca hadis Nabi menangis. Imam Muhammad Al-Bakir, termasuk duriyah dari Nabi SAW, seorang imam, di saat beliau membaca hadis Nabi, wajahnya pucat. Bibirnya gemetaran. Karena apa? Seolah jidnya ada di hadapannya. Sekarang kita membaca salawat masih guyonan, kadang-kadang di depan sinetron apa tidak kurang ajar dengan Nabi SAW. Membaca hadis Nabi tidak pernah merasakan. Yes. Dan berusaha di saat membaca hadis Nabi, sebagian sampai punya adab, kalau membaca hadis Nabi diangkat suaranya.
Jangan sampai kita suaranya Nabi lebih rendah dari suara kita. Ada punya adab-adab unik dari para pecinta-pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah pungkasan Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah ini salah satu kisah cinta setelah Nabi Muhammad wafat. Beliau minta izin kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar, izinkan aku untuk tidak azan lagi. Izinkan aku untuk tidak azan lagi. Ini juga Ibnu Asakir yang meriwayatkan kisah ini. Dikatakan sanadnya jayyid, kata beliau. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, wahai Bilal, aku tidak akan berani menurunkan orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah. Rasulullah lagi yang dipandang. Cuman kata Sayyidina Bilal bin Rabah, tapi aku tidak mampu melakukannya. Setelah Rasulullah wafat, aku tidak bisa azan. Karena Sayyidina Bilal itu apa? Terbawa-bawa dengan kehidupan di saat ada Nabi. Setiap terbangun dari tidurnya, Sayyidina Bilal biasanya yang dituju waktu hidupnya Rasulullah ke rumah Rasulullah. Dan membangun ke Rasulullah, ya Rasulullah, as-salah, as-salah. Sehingga kalau terlambat waktu sholat, Sayyidina Rasulullah selalu berkata, ya Bilal, arihna bis-salah. Selalu kapan waktu sholat tiba ya Bilal? Gitu. Jadi kebiasaan Sayyidina Bilal itu menjelang waktu adzan mampir ke rumahnya Rasulullah, kemudian bersama Rasulullah keluar ke masjid, kemudian Rasulullah melihat Sayyidina Bilal naik ke atas, nunggu isyarat naik ke tempat yang ditinggikan, menara lah kalau zaman sekarang. Setelah itu Rasulullah berikan isyarat baru adzan. Itu rutin Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi ini nostalgia indah yang dirasakan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Setelah Rasulullah wafat, kadang-kadang beliau itu tanpa sadar ke rumah Rasulullah mengatakan, ya Ros, baru sadar Rasulullah sudah tidak ada. Dan berulang-ulang. Sehingga beliau mundurkan diri, ya Khalifah Abu Bakar, aku tidak azan lagi, izinkan aku tidak azan. Kenapa? Aku tidak akan berani menurunkan orang yang pernah diangkat Rasulullah. Tidak, aku yang minta. Alasanmu apa? Alasanku, aku tidak mampu melakukannya. Karena sepanjang aku melakukan itu semua, aku tidak akan mampu. Begitu cintanya kepada Rasulullah SAW, nggak akan mampu melakukan itu semuanya. Baiklah kalau begitu. Kemudian Sayyidina Bilal bin Rabah pergi ke Syam. Setelah beberapa hari di Syam, atau beberapa bulan di Syam, tiba-tiba mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya Rasulullah menegurnya, ya Bilal, ma hadzal jafa. Alangkah keras hatimu, enggak rindu toh kamu denganku wahai Bilal. Sudah waktunya sekarang kau kunjung kepadaku wahai Bilal. Terbangunlah Sayyidina Bilal bin Rabah dengan derai air mata. Lalu keluarganya Sayyidina Bilal berkata, ada apa Bilal? Ada apa Bilal? Aku ketemu Rasulullah. Dan Rasulullah menegurku. Aku takut ditinggal Rasulullah. Memangnya kenapa? Apa yang kau lakukan? Dosa apa yang kau lakukan Bilal? Kau sampai engkau takut ditinggal Rasulullah. Aku ditegur Rasulullah. Alangkah keras hatimu Bilal. Apakah belum tiba waktunya engkau untuk kunjung kepadaku? Keluarganya menghibur Bilal. Artinya engkau harus segera kunjung ke Rasulullah. Iya, aku akan kunjung ke Rasulullah. Maka seketika itu Sayyidina Bilal bin Rabah pergi ke Madinah. Setelah pergi ke Madinah, dengan membawa kerinduannya. Di sepanjang perjalanan Bilal tidak pernah kenal lelah. Yang diinginkan akan sampai ke Madinah. Nabi Muhammad sudah wafat. Ingin segera sampai ke Madinah. Ingin segera sampai ke Madinah. Dan di saat mulai melihat gunung-gunung kota Madinah, lihat. Di saat melihat gunung-gunung kota Madinah, bagaimana kita yang pernah umrah? Pandanglah itu semua seperti Bilal memandang tempat tersebut waktu haji. Sayyidina Bilal bin Rabah di saat melihat bukit-bukit kota Madinah, Sayyidina Bilal bin Rabah menitikin air mata. Kemudian menetes air mata, kemudian menangis dan berkata, sungguh gunung-gunung ini adalah saksi bisu waktu aku bersama Rasulullah. Sudah ingat Nabi Muhammad lihat gunung itu. Baru setelah itu masuk gang-gang kota Madinah, tidak bisa menahan derai air mata. Ini dulu pernah aku lewati dengan Rasulullah. Dikit-dikit Rasulullah. Lihat rumah-rumah ini, rumah dulu menyaksikan aku berdua bersama Rasulullah. Derai air mata. Terus sampai Sayyidina Bilal Rabah mendekati kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam dengan suara paru, assalamu alaika ya Rasulullah, karena suaranya habis di jalan sudah. Dalam riwayat karena dikuasai oleh rasa cinta tamarrah, sampai tangannya itu menjulur ke tanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama memang mengatakan makruh dan haram. Tapi di saat sadar, tapi Sayyidina Bilal tidak sadar karena dikuasai oleh kecintaan sampai meletakkan tangannya di kubur Rasulullah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Derai air mata. Kemudian tiba-tiba saat itu ada yang menepuk pundaknya Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal,
kau ada di sini. Ditoleh Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Khalifah, engkau ada di sini. Justru aku akan bertanya kepadamu, Bilal, kenapa kau ada di sini? Aku takut ditinggal Rasulullah. Aku takut ditinggal Rasulullah. Memangnya kenapa? Apa yang kau lakukan? Aku takut ditinggal Rasulullah. Pantas engkau menangis. Dosa apa yang kau lakukan, Bilal? Aku bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah menegurku. Alangkah keras hatimu, Bilal. Lama kau tidak kunjung kepadaku. Sudah waktunya sekarang kau kunjung kepadaku. Sekarang aku datang ke sini. Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kau tidak akan ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu apa? Sayyidina Abu Bakar berkata, Bilal, mumpung kamu di Madinah, gimana kalau kamu adzan lagi? Gimana kalau kamu adzan? Kemudian Sayyidina Bilal melihat rumahnya Rasulullah. Karena rumah dikuburkan, kuburnya tempatnya Siti Aisyah. Baru setelah itu melihat tempat yang biasanya digunakan untuk adzan. Lihat rumah Nabi Muhammad, kemudian lihat tempat adzan, tiba-tiba derai air mata dan berkata, tidak, aku tidak akan mampu melakukannya. Dan di saat seperti itu, ada dua anak kecil. Yang dua anak kecil sangat dekat dengan Sayyidina Bilal Rabah, tiba-tiba mendekat kepada Sayyidina Bilal Rabah, yang satu memegang tangan kanannya Sayyidina Bilal, yang satu di tangan kirinya, dan berkata, tukang adzan kakekku. Sallu ala Nabi Muhammad. Sayyidina Hasan dan Husain datang kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Kemudian Sayyidina melihat Sayyidina Hasan dan Husain lalu berkata, ya Allah, aku rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kau kirim cucu kekasihmu Nabi Muhammad. Kemudian dua anak kecil dijejer. Kemudian Sayyidina Bilal sesaat memandang wajah Sayyidina Hasan. Kemudian sesaat memandang kaki Sayyidina Husain. Karena wajah Sayyidina Hasan sampai perutnya adalah mirip Rasulullah. Dan perut ke kakinya Sayyidina Husain adalah mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, Sayyidina Bilal memeluk dua anak kecil tersebut. Dan mencium bau keringatnya Sayyidina Hasan dan Husain. Lalu berkata, sungguh keringatmu mengingatkan aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai keringatnya mengingatkan Rasulullah. Yang namanya anak kecil tiba-tiba berkata, Bilal, aku kangen suara adzanmu. Adzan ya Bilal? Anak kecil, umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Tadi diminta oleh khalifah, tidak mau, sekarang diminta oleh anak kecil. Kemudian Sayyidina Bilal noleh kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Karena tadi waktu disuruh Abu Bakar dan Umar tidak mau. Setelah anak kecil Sayyidina Hasan dan Husain meminta, Sayyidina Bilal menoleh kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar dan Umar mengangguk. Turuti. Lalu Sayyidina Bilal berkata, wahai Hasan dan Husain, tadi khalifah sama Umar minta tidak aku penuhi, tapi sekarang yang minta adalah engkau. Aku takut jika aku tidak memenuhi permintaanmu saat ini, aku nanti tidak boleh adzan di surga di hadapan kakekmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, inilah hubungan sahabat Nabi dengan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mikir nih, cucu Rasulullah yang minta, kemudian Sayyidina Bilal mau adzan. Waktu dikiringlah semuanya ke dekat menara yang menaranya bukan menara seperti ini. Nunggu waktu adzan. Dan orang yang sudah tahu Sayyidina Bilal merumuni Sayyidina Bilal bin Rabah. Yang lain belum, ada masih wudu, ada yang masih di sana. Kemudian setelah itu sudah menjelang waktu adzan, Bilal berdiri. Berdirinya Bilal membuat orang menangis. Berdirinya Sayyidina Bilal bin Rabah membuat orang menangis yang ada di Madinah, yang ada saat itu. Karena apa? Teringat dulu waktu Bilal berdiri seperti ini. Persis ada waktu zaman Nabi SAW. Jadi berdirinya Bilal mengingatkan Sayyidina Rasulullah SAW. Mulai titik air mata para sahabat Nabi. Sayyidina Bilal melangkah, persis tidak berubah cara melangkahnya. Mengingatkan Nabi Muhammad, mereka semakin menangis. Sampai di saat Sayyidina Bilal naik ke tempat yang sudah ditinggikan tempat untuk adzan, Sayyidina Bilal nunggu isyarat dari khalifah. Cuman biasanya dulu yang ditunggu adalah isyaratnya dari Rasulullah SAW. Kemudian diisyarati untuk naik, untuk melakukan adzan. Adzanlah Sayyidina Bilal bin Rabah. Waktu menyuarakan suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang lagi bawa sesuatu di pinggir jalan di pasar kota Madinah, karena pasar dengan masjid berdempetan, langsung berjatuhan, dijatuhkan. Karena apa? Apakah Rasulullah bangkit lagi? Apakah Rasulullah sudah dibangkitkan? Dijatuhkan. Semua orang pada datang ke masjid. Padahal yang didengar adalah suaranya Sayyidina Bilal. Karena apa? Yang diingat suara itu ada waktu ada Nabi Muhammad SAW. Jadi sampai wanita-wanita keluar dari rumahnya. Abu Isa Rasulullah, Abu Isa Rasulullah. Apakah Rasulullah dibangkitkan kembali? Sampai Sayyidina Bilal mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, orang pada ngerumuni. Tidak, Rasulullah bukan dibangkitkan kembali. Itu suara Bilal. Oh Bilal.
suara Sayyidina Bilal sangat dekat dengan Rasulullah, mengingatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga Sayyidina Bilal sampai kepada asyhadu anna Muhammad. Beliau terputus suaranya. Tidak bisa melanjutkan lagi dan menoleh kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tidak lanjutkan adzan. Tidak mampu melanjutkan adzan. Di saat menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah suasana kecintaan yang ada pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan oleh Ibnu Asakir bahwasanya Madinah pernah menangis 2 kali, waktu wafatnya Nabi dan waktu kedatangan Sayyidina Bilal bin Rabah. Nah, ini ada tanda kerinduan kepada Nabi. Sekarang Anda mungkin dibawa oleh Allah untuk umrah. Apa yang Anda lakukan di sana? Tolong yang beradab. Sayyidina Imam Malik, lihat. Sayyidina Imam Malik masuk kota Madinah itu mengurangi makannya. Mengurangi makannya kenapa? Karena apa? Takut sering buang air. Sebab Sayyidina Imam Malik kalau buang air ke tempat yang jauh, tidak ingin buang air di tempat dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dekat masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya adab. Nah, kalau kita mengaku cinta, punya adab di sana. Hentikan hal-hal yang menjadikan Nabi tidak suka. Kalimat dijaga, suara dikurangi dan seterusnya. Ini. Dan kalau ke kota Madinah, hadirkan Nabi Muhammad. Kita tawaf seperti ini, tempat yang dulu digunakan tawaf oleh Rasulullah SAW. Ini jalan-jalan dulu pernah dilewati Nabi Muhammad. Sepanjang kita ke Makkah Madinah, itu bukit-bukit menyaksikan Nabi Muhammad. Pernahkah ada terlintas di benak kita semacam itu? Atau hanya guyon saja waktu umrah? Semoga semuanya bisa umrah, bisa haji. Akan tapi yang khusyuk, hajinya orang yang rindu kepada Nabi, rindu Baitullah. Umrahnya orang yang rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini saja insyaallah. Mari kita sedikit mohon, mumpung ada para habaib mulia. Insyaallah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan ditutup doa oleh para habaib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah yang menguasai hati kami, yang memiliki hati kami. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Berikan kepada anak-anak kami, keluarga kami kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Bukan cinta di lidah ya Allah. Bukan cinta di lidah kami ya Allah. Engkau yang maha tahu tentang hati kami ya Allah. Jangan sampai kami menjadi hamba-hamba-Mu yang munafik ya Allah. Jadikan cinta di hati kami dengan sesungguhnya ya Allah. Cinta yang membuahkan perilaku yang menjadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad senang dan ridho pada kami. Ya Allah, kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan cintakan kepada kami semua yang dicintai oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan bencikan kepada kami semua yang dibenci kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Kami sering mengucapkan cinta dengan lidah kami, akan tapi ya Allah, rumah kami belum kami persiapkan untuk kekasih-Mu Nabi Muhammad. Rumah kami masih bikin malu menjadi kekasih-Mu Nabi Muhammad, tidak mau masuk rumah kami. Perilaku kami ya Allah, kami mengadu saat ini kelemahan kami. Itulah kami ya Allah. Maulid Nabi sering kami hadiri, solawat sering kami baca, akan tapi kami masih sering melakukan sesuatu yang menjadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad tidak senang kepada kami. Maka kami mohon di majlis mulia ini ya Allah, berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Anak-anak kami, keluarga kami, agar kami mudah mengikuti kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan ingatkan kami setiap saat kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, sehingga tidak ada langkah yang kami langkahkan kecuali mengingat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Tidak ada pekerjaan yang kami kerjakan kecuali kami mengingat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Agar semua perilaku kami, langkah kami, gerak-gerik kami mengikuti kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah yang mengaku cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, akan tapi kami sering mendahulukan selain kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami serahkan saat ini kepadamu, wahai Zat yang memiliki hati kami ya Allah. Cintakan kepada kami, hati kami kepada sahabat-sahabat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Cintakan hati kami kepada ahli bait kekasih-Mu Nabi Muhammad. Cintakan hati kami kepada semua sunnah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan kami untuk mengikuti sunnah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami sering bersalawat kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, akan tapi hati kami sering lalai dan lupa. Maka kami ingin ya Allah, di saat kami membaca salawat kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, kami melihat kekasih
kekasihmu Nabi Muhammad. Dengan mata hati kami ya Allah, kekasihmu Nabi Muhammad, kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, berkat majlis yang mulia ini ya Allah, jadikan ini sebab perkumpulan kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, berikan kepada kami kesempatan untuk melihat kekasihmu Nabi Muhammad di saat kami hidup sebelum kami mati ya Allah. Di saat kami hidup, pertemukan kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad, biarpun dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Dan jadikan kami orang yang tidak sabar untuk bisa bertemu dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan obati ya Allah, obati ya Allah dengan pertemuan dengan kekasihmu Nabi Muhammad di dunia ini ya Allah, biarpun dalam mimpi. Dan berikan ya Allah, obati kerinduan kami dengan ziarah kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ziarah kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan berikan kepada kami adab dan tata krama saat kami berziarah kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin bisa mengucapkan Assalamu alaika ya Rasulullah dari dekat ya Allah. Kami ingin itu semua ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon ya Allah, kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ya Allah, kami ingin saat itu kami melihat kekasihmu Nabi Muhammad. Kau kabarkan wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Orang yang ahli iman, di saat kau cabut nyawa mereka akan kau tampakkan surga. Kau tampakkan surga dan seisinya, dan semulia-mulia isi surga adalah kekasihmu Nabi Muhammad. Maka tampakkan saat itu ya Allah, saat kau cabut nyawa kami kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan teman kami di alam barzah kami adalah kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon kelak di saat kau giring kami di padang mahsyar, giring kami bersama kekasihmu Nabi Muhammad, rombongan kekasihmu Nabi Muhammad. Kemudian kami dibawa ke telaga Kautsar, kemudian kami diberi minum dengan tangan beliau yang suci dan mulia ya Allah, hingga kami tidak akan haus selama-lamanya ya Allah. Ya Allah, saat timbangan amal kami, saat hisab, kami ingin saat itu bersama kau ditemani oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami ingin menyeberang siratal mustaqim dengan kekasihmu Nabi Muhammad, dan kami ingin di surga ya Allah, berkat dia bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikan ini pertemuan ini ya Allah, pertemuan yang singkat ini benar-benar pertemuan yang menjadikan kami bahagia kelak bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu dan karena kekasihmu Nabi Muhammad. Tidak ada benci di antara kami ya Allah, tidak ada dengki di antara kami ya Allah. Ini semua adalah pecinta kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan sampai kami ada dengki di antara kami, jangan sampai kami ada benci kepada mereka. Gantilah dengan kecintaan kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan segala urusan kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sempit rezeki mereka, lapangkan rezeki mereka berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sakit sembuhkan berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, yang rumah tangganya bercekcok ya Allah, ya Allah, beri perdamaian berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum menikah, mudahkan mereka mendapatkan pasangan orang mulia yang kau muliakan berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni doa ya Allah, ampuni dosa kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jaga akhlak kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Jaga akidah kami ya Allah, akidah kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Tetapkan kami kepada akidah salafun salih, tetapkan kami kepada akidah guru-guru mulia ya Allah, akidah yang kau ridhai, akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati as-sufiyati ya Allah. Dengan ya Allah, jangan sampai kami jauh dari ulama-ulama, jangan sampai kami jauh dari para habaib dzurriyyah kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan hubungan kami dengan mereka hubungan cinta karenamu ya Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu tentang hati kami ya Allah, tentang hati kami. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan berikan kasih sayangmu kepada mereka semua berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, semua yang datang ke tempat ini tujuannya adalah sama, untuk mencari cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada mereka semua ya Allah, berikan kepada mereka semua yang mereka cari. Dan jangan sampai mereka keluar dari tempat ini kecuali hajat dan keinginan mereka kau kabul ya Allah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat berkat kekasihmu Nabi Muhammad, berkat kekasihmu Nabi Muhammad, berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman ya Allah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, kelak ya Allah, saat kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. حبايب الفاتحة، حبيب زكي، حبيب قريش، الفاتحة تبي المقام حبيب الفاتحة. أنا أشهد أن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Terima kasih, mohon maaf Anda selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.